Keberhasilan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, tidak bisa dipisahkan dari 9 tokoh penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo. Sunan Muria adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Ia menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Muria juga dikenal mampu berdakwah dengan halus dan penuh toleransi, dengan memasukkan unsur Islami dalam tradisi yang sudah lama berkembang di masyarakat. 1. Sejarah Sunan Muria dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Sunan Muria atau yang memiliki nama asli Raden Umar Said, awalnya terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Walaupun termasuk sebagai tokoh yang berpengaruh di Kesultanan Demak, Raden Umar Said lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat perkotaan dalam menjalankan dakwahnya. Selain itu, Sunan Muria juga lebih suka berteman dengan rakyat biasa sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan kesenian. Kedekatan dengan masyarakat biasa menjadikan Sunan Muria lebih toleran dalam menghadapi masalah. Sebagaimana ajaran Islam dari para anggota Wali Songo lainnya, Sunan Muria juga merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat, serta menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Salah satu tradisi yang diubah Sunan Muria adalah tradisi bancaan, untuk mengirim doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam. Dari cerita-cerita wayang itulah, Sunan Muria menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Karena pengaruh yang diberikan, Raden Umar Said dikenal sebagai tokoh penting di masyarakat Gunung Muria. Dakwahnya pun meluas hingga daerah Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus. 2. Kisah hidup Sunan Muria. Buat kamu yang belum tahu, ulama pendakwah Islam termuda di antara Wali Songo adalah Sunan Muria. Sunan Muria merupakan anak sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, putri Maulana Ishak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, namun juga ada yang menyebutnya Raden Prawoto. Julukan Sunan Muria disematkan karena ia menetap di Gunung Muria. Gunung Muria sendiri terletak di pantai utara Jawa Tengah, sebelah timur laut kota Semarang. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan wilayah Kabupaten Pati. Ilmu yang diperoleh Raden Umar Said langsung dari orang tuanya. Namun saat beranjak remaja, ia mulai berguru kepada Ki Ageng Ngerang bersama Sunan Kudus dan Adipati Pathak. 3. Tanggal wafat dan beberapa peninggalan Sunan Muria. Sunan Muria meninggal dunia pada 1551 M. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km utara kota Kudus. Makam Sunan Muria berada di bagian utara kompleks yang terdapat dalam bangunan cungkup dengan atap sirap 2 tingkat. Di bagian timurnya terdapat makam dari putri Sunan Muria yang bernama Raden Ayu Nasiki. Sedangkan, pada bagian selatan terdapat makam Panembahan Pengulu Jogodipo, putra Sunan Muria. Tak hanya itu, di sekitar makam Sunan Muria, juga terdapat 17 makam prajurit dan abdi dalam Kesultanan Demak yang menjadi pengawal khusus sang ulama. Karena dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat, Sunan Muria memiliki banyak peninggalan yang berunsur Islam. Mulai dari Masjid Sunan Muria, situs air gentong, Parijoto, Pakis Haji hingga Bulusan dan Kayu Adem Jati. Masjid Sunan Muria sendiri terletak di puncak Gunung Muria di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di dalam masjid terdapat beberapa benda yang pernah biasa dipakai oleh Sunan Muria semasa hidup. Nah, itulah beberapa informasi seputar sejarah dan kisah Sunan Muria yang dapat kamu pelajari. Dari Sunan Muria, kita dapat belajar agar bisa berteman dengan siapa saja tak memandang status sosial serta ekonominya. Selain itu, kita juga harus menghargai setiap tradisi dalam masyarakat. Jangan lupa untuk dukungannya untuk channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share and subscribe. Terima kasih.